Halo Sobat Tater, apa kabar? Jumpa lagi di channel Tani Ternak. Hari ini kita mau berbagi tips dan informasi nih. Nah, tapi sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya subscribe, like, dan follow channel kita nih Sobat Tater, oke? Nah, di sini udah ada nih, mungkin tanaman ini bukan tanaman yang asing ya buat kalian semua ya. Kalian mestinya familiar nih dengan tanaman yang satu ini. Ini adalah salah satu tanaman yang rimpangnya itu selama pandemi banyak dicari oleh orang-orang. Nah, pasti tahu ya. Nah, di sini aku mau nunjukin, udah tahu kan ya yang dicari orang selama pandemi COVID, yang secara klinis memang teruji bisa meningkatkan daya tahan tubuh nih. Ya, ini adalah jahe. Jahe ini kita di sini ada, sebenarnya kita punya, kalau secara general itu secara umum biasanya ada 3 jenis jahe. Ada jahe emprit, kemudian nih yang ini emprit, kemudian ini jahe merah, satu lagi ada sebenarnya satu jenis jahe lagi, jahe gajah namanya. Yang ukurannya kalau secara warna hampir mirip sama jahe emprit, cuman ukurannya lebih gede-gede lagi. Berhubung kita di sini cuman punya 2 jenis jahe ya, jahe merah dan jahe emprit. Ini aku mau nunjukin ke kalian nih. Sekarang kan masa pandemi, orang-orang work from home di rumah itu kan banyak yang kemudian mengalihkan waktu-waktu luangnya sambil bekerja di rumah itu untuk berbudidaya berbagai jenis tanaman. Salah satunya adalah jenis-jenis tanaman yang bermanfaat obat. Saya sih waktu kecil dulu kenal namanya kayak kebun toga gitu ya, tanaman obat keluarga. Nah, sekarang lagi in banget nih ya, lagi in banget bahwa banyak orang yang WFH di rumah kemudian mengalihkan aktivitas kegiatannya dengan hobi bertanam di rumah. Ada baiknya juga sih ya itu ya. Nah, kemudian di sini kita mau kenalan nih karena ada 2 jenis jahe. Ini pun sebenarnya emprit itu kalau kita bisa bilang ini, yang ini jahe merah ya, jahe merah. Nah, ini tanamannya. Kalau secara morfologi antara tanaman jahe merah, yang ini sebelah kanan saya ini jahe merah, kemudian yang sebelah kiri saya ini sebenarnya tanaman jahe emprit. Secara morfologi atau secara bentuknya mungkin nggak jauh beda ya. Lihat aja, nggak jauh beda dari sisi tanamannya, tapi memang yang berbeda itu di rimpangnya. Ini kurang lebih usia tanaman sekitar 3 bulan. Usia tanaman sekitar 3 bulan, yang ini 2 bulan, yang jahe emprit. Nah, jahe emprit pun sebenarnya ada berbagai jenis teman-teman. Mungkin kalian pernah, kok itu jahe emprit agak gedean sih? Memang ada jenis jahe emprit yang kecil. Jahe emprit namanya kalau kita bilang sih biasanya emprit Paris ya. Kalau ini yang emprit yang agak gede nih. Ini yang agak gede, lebih juicy, jadi lebih banyak kandungan airnya. Kalau yang emprit yang Paris yang kecil itu rasanya memang jauh lebih pedas dari jahe emprit yang ini. Beneran ini jahe merah loh. Kalau nggak percaya kita lihat ya. Karena mungkin ini kan udah dipanen ya. Ini masih ada tanah sisa tanahnya. Dan kalian mungkin lihatnya karena masih ada tanahnya, bandingin aja nanti ya. Nah, ini aku mau tunjukin yang beneran merah atau enggak. Ya beneran merah, lihat aja nih. Jadi kalau selama ini ada yang bilang apa namanya, varietas jahe merah itu ada nggak sih? Ya beneran ada gitu. Ini yang masih banyak tanahnya ya, karena ini baru dipanen. Kemudian ini yang sudah kita cuci beneran kelihatan kan warnanya merah. Dari varietasnya beda ya antara jahe emprit dan jahe merah ya. Kemudian secara kalau kandungan senyawa hampir semuanya sama antara jahe merah dan jahe emprit. Hanya saja mungkin beda jenis kandungannya kayak gitu. Yang ini memang kalau ini lebih kerasa pedesnya yang emprit, kalau yang merah itu lebih hangat di badan. Seperti itu ya. Oke, nah kali ini aku mau kasih tips juga tentang gimana sih caranya memilih bibit, karena untuk bisa punya hasil panen yang bagus itu kita kan harus dimulai dari pemilihan bibit dulu nih. Kalau pemilihan bibitnya bagus, artinya bibitnya nggak kena penyakit, dipanen dan sebagainya, ditanam dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi produktivitas dari hasil panen si jahe itu sendiri ya. Jadi kalau kita bertanam di skala rumahan,
kita bertanam di skala rumahan, aku mau kasih tips gimana sih caranya milih bibit untuk bibit jahe yang bisa ditanam di rumah kalian masing-masing ya. Jadi sebenarnya ini bibit yang saya punya di sini, ini sebenarnya bibit yang sudah bisa ditanam. Buktinya apa? Paling gampang adalah mengetahui si jahe itu bisa ditanam atau tidak adalah dari mata tunasnya, ya. Mata tunasnya. Di sini kalian lihat ada mata tunas, ada beberapa jahe yang sudah keluar mata tunasnya. Ini adalah ciri atau tanda ketika si jahe ini memang dia jahe yang bisa digunakan sebagai bibit, ya. Oke. Kemudian selain dari mata tunasnya, gimana caranya mengetahui si jahe ini layak untuk dijadikan bibit? Yang pertama sebenarnya kita bisa uji secara fisik ya. Secara fisik tuh gini, jadi kalau jahe yang ditanam untuk bibit itu biasanya dia rimpangnya itu keras, ya. Itu menandakan bahwa memang si jahe ini usianya memang sudah lebih dari 10 bulan atau lebih. Jadi sebenarnya kalau bibit itu bagusnya 12 bulan atau lebih. Karena kalau perlu kalian ketahui, jahe itu adalah tanaman yang masa tanamnya itu sangat lama sebelum panen. Paling cepat itu 9 bulan baru dipanen. Ya, maka untuk bisa menghasilkan bibit biasanya dia adalah jenis-jenis jahe yang sudah dipanen di atas usia 12 bulan, itu sangat bagus untuk dijadikan bibit. Oke, tips yang berikutnya adalah diperlihatkan. Kalau ini ada tanahnya nggak kelihatan ya, ini yang udah aku cuci kan kelihatan nih. Jahe yang tua itu biasanya ditunjukkan dengan adanya ruas-ruas ini, buku-buku. Kalau kita bisa bilang sih karena ini tanaman berbuku ya. Kalau orang biologi kenalnya tanaman berbuku. Jadi di sini ada semacam ruas-ruas ini menunjukkan bahwa si jahe ini dia sebenarnya tanaman yang sudah tua. Semakin banyak ruasnya itu menunjukkan bahwa si jahe ini adalah tanaman yang sudah tua. Kalau bisa dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Mungkin ini kan karena dia putus dari ininya. Jadi diperlihatkan dari ruasnya juga. Jadi ada 3 tips nih kalian, kalau aku bisa resume dari awal ya. 3 tips gimana caranya milih rimpang jahe yang siap digunakan untuk bibit. Yang pertama dari munculnya mata tunas. Ya, kalian harus tahu munculnya mata tunas itu tunas yang seperti ini tadi. Ini mata tunas. Kemudian dicek dari kekerasannya si rimpang ini. Kalau dia keras itu menandakan bahwa ini tua. Ya. Kemudian kalian bisa tanya, berapa sih usia panen si jahe ini? Kalau dia di atas 12 bulan itu sudah sangat bagus untuk dijadikan bibit. Nah, yang terakhir bisa dilihat dari ruasnya. Ya, dari ruasnya. Ini juga sama bukan hanya untuk si jahe merah aja. Jahe yang emprit pun juga sama. Jadi kita bisa lihat dari mata tunasnya, dari kekerasan si rimpang ini, kemudian dari buku-bukunya, dan juga dari masa tanamnya dulu, sejarahnya dia ditanam berapa lama kayak gitu. Jadi kalau kualitas bibit yang bagus itu memang kita harus melihat bukan hanya dari dia muncul mata tunasnya aja gitu. Jadi kadang ada muncul mata tunasnya tapi ternyata rimpangnya nggak keras karena dia rimpang muda, jadi udah peot kayak gitu ya, udah peot. Nah itu kalaupun ditanam juga nanti akan mempengaruhi dari hasil panennya juga kayak gitu. Jadi kita harus melihat dari beberapa sisi, dari usia tanam si rimpang, kemudian dari mata tunasnya, dari buku-bukunya, dan dari kekerasan rimpang itu sendiri. Oke. Nah, sekian dulu ya Sobat Tater. Berbagi tips bagaimana cara memilih bibit jahe yang siap untuk ditanam. Selamat bercocok tanam di rumah, sembari melakukan aktivitas bekerja di dalam rumah. Nah, kalau kalian merasa bahwa tips ini dari channel Tater ini sangat bermanfaat untuk kalian, saya tunggu sekali lagi subscribe, follow, dan like-nya ya buat channel kita. Terima kasih banyak. Salam petani sejahtera.